KRI Nanggala 402 diduga berada di Palung di kedalaman 700 meter Laut Bali. Dugaan itu muncul setelah kapal selam buatan Jerman tahun 1979 itu dilaporkan hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 3 waktu setempat. Nanggala, engkau mungkin sudah tua, lapuk, dimakan usia, mencapai batas tenaga. Kau canggih diciptakan dengan berbagai standar keamanan. Kau juga selalu dirawat, bahkan tidak akan menyelam apabila ada yang harus diruat. Melalui serangkaian prosedur keselamatan, sebelum mengantarkan para abdi negara melaksanakan pengabdian, para pemberani di medan laga yang mematri tekadnya dalam raga sejak usia muda dengan risiko meninggalkan keluarga. Namun, mereka pergi dengan bangga sebagai bukti cinta terdalam pada negara. Entah apa yang terjadi di kedalaman sana. Apakah kesalahan teknis atau memang sudah kehendak yang kuasa? Kami harap segala sakit dan kepedihan yang menimpa kini telah berganti menjadi bahagia tak terhingga di tempat yang jauh di sana. Lebih dari 72 jam di dasar bumi. Jika itu kami, entah apa yang terjadi. Hanya tentara sejati yang gagah dan gigih berhasil melawan ketakutan di hati. Perlengkapan ibadah yang ditemukan adalah bukti kerendahan hati di hadapan Sang Ilahi. Segala daya dan upaya, manusia hanya bisa berencana. Para pejuang gagah berani itulah yang telah meyakini bahwa Sang Pencipta lebih berkuasa atas apa yang terjadi. Mari melangitkan doa dan membumikan penghormatan kepada para pahlawan yang rela meninggalkan orang-orang terkasihnya demi tanggung jawab dunia akhiratnya. Semoga kita semakin tersadarkan tentang kuasanya dan janji kehidupan terbaiknya. Banyak bersyukur dan semakin bertanggung jawab, maka kita menjadi pahlawan bagi sesama. Para awak kapal maupun tentara yang telah usai melaksanakan tugas telah syahid. Iya, Tuhan menjanjikan tempat terbaik bagi para hambanya yang syahid. Seperti pesan mereka, Wira Anantarudira, tabah sampai akhir. Doa kami menyertaimu, Nanggala. Ini
Mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa orka adalah predator puncak? Artinya, orka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan berat mencapai 60 ton. Umurnya pun lumayan panjang, semoga panjang umur selalu ya. Hiu paus bisa hidup sampai sekitar 130 tahun. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita Pasifik raksasa. Dia tinggal di perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai ke dalam 2000 meter. Sekarang, kita memasuki bagian samudra yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, ada oarfish raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diyakini sebagai penyebab dari semua penampakan ular laut. Dan banyak yang salah kaprah. Terkadang, mereka berenang ke permukaan dan menakuti para pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai 11 meter. Pastinya cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar. Makhluk besar apa yang ada di luar sana itu? Oh, aku tahu. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu bingung kenapa laba-laba? Tuh, lihat saja kaki mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu tanpa butuh petunjuk lain. Omong-omong, kaki-kaki ini juga yang mendominasi ukuran makhluk ini. Tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Mari masuk lebih dalam. Dan di kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir. Tidak, bukan paus biru terakhir di dunia. Maksudku, ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka masih mampu. Sepertinya mereka hanya ingin memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi, baik di samudra maupun di darat. Shh, kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Kat saluran SOFAR atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter, tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa. Postingan itu berawal jam berapa aku itu komen, aku nggak tahu sama sekali, nggak sadar. Dan aku posisi pun langsung buka HP gitu kan bang. Ya udah langsung tuh tertera notifikasi aku tuh viral gini, jadi buronan. Aku lihat permintaan pesan tuh banyak kali sampai bawah tuh kan banyak. Aku tuh sesak langsung lah, kaget gitu kan, nggak sama sekali kayak mana gitu loh, kaget, capek, posisi capek pulang dari ladang gitu kan. Nengok HP udah kayak gitu isinya. Pagi itu ke ladang, HP posisi di rumah dalam pengecasan. Aku nggak pernah bawa HP, nggak pernah sama sekali bawa HP. Namanya kan kita kerja, mana mungkin lah waktu main HP kerja di ladang kan, megang cangkol sehari-harian aku, gitu. Ya kalau misalnya sumpama kalau keluarga dari Bapak Polres ataupun orang yang saya maksud ini, walaupun bukan saya yang bikinin postingan itu, saya mau aja kalau namanya enggak. Saya Fahmi Ditya di sini sebagai orang yang menemui orang yang dicurigai sebagai adalah sosok yang terduga pelaku
dalam postingan yang diunggah oleh teman di grup tadi, dan datang menemui langsung karena lokasi rumah saya berdekatan dengan dia, dan saya menanyakan berbagai hal terkait hal tersebut terhadap orang tersebut. Berikut ada penjelasan dari orangnya langsung. Silakan Bang. Ya posisi gini lah, itu kan kejadiannya berawal mulanya nggak tahu sama sekali. Kita kan aku waras, aku punya istri, punya anak, punya tanggung jawab. Posisi aku kerjaan tuh petani gitu kan, sehari-hari petani lah dari pagi sampai sore. Malam itu waktu megang HP malam. Enggak. Untuk besar-besarnya kepada orang yang sudah menilai saya buruk. Tetapi saya berani, namanya kita Islam, diajarkan untuk berani maju. Di saat kita benar, di saat kita salah, saya menerima salah. Tapi kalau saya benar, saya berani maju sampai kapanpun. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya, dan di sini saya akan memberikan beberapa bukti dari perkataan Abang tersebut. Dan di sini adalah hasil cetak bukti bahwasanya login ini untuk sekedar informasi, lokasi tempat tinggal Abang ini adalah Jalan Marelan Pasar Saturil, lingkungan 6. Itu berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan lokasi login dari Facebook adalah Bandar Lampung, Indonesia. Ini di Medan. Dan kami berlokasi di Medan untuk pastinya. Sekian. Untuk besar